Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al khair wa a'anahum 'alayh. Fiqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alayh. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majlis ta'ziyah, majlis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan kita cintai, guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Syafi'i Yunus, hafidhakumullah. Semoga Allah menjaga beliau, keluarga beliau, murid-murid beliau, panjangkan umur dalam sehat wal afiat dan taat kepada Allah, dan bisa terus memberikan bimbingan dan pengajaran, memberikan ilmu dan keberkahan yang Allah titipkan kepada beliau lewat guru-guru beliau. InsyaAllah perjumpaan kita kepada beliau menyambungkan kita dengan para ulama, para kiai, para habaib yang beliau sempat berguru, yang mungkin kita tidak sempat berjumpa dengan mereka. Ma'asyarul hadirin, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diingatkan untuk mengingat kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW memang menyuruh kita untuk selalu mengingat kematian. Namun inilah keadaan kita manusia, ikhwan rahimakumullah. Mungkin seandainya malam hari ini kita mampu menangis karena kematian, besok pagi sudah beda lagi keadaan kita. Inilah keadaan hati-hati kita yang tidak istiqomah untuk mengingat suatu yang sebetulnya itulah hakikat kehidupan, itulah masa depan. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang masa depan, banyak orang berusaha di dunia ini untuk segala macam cara dia usahakan untuk masa depan. Ada yang masa depan cuma sekedar 5 tahun hitungannya, ada yang masa depan hitungan belasan tahun, atau katakanlah sampai sekian puluh tahun. Dan mereka berusaha menghabiskan segala tenaga, pikiran, dan waktu mereka untuk masa depan yang mereka pikirkan yang cuma sekedar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau katakanlah 20-30 tahun. Tapi masa depan yang hakiki, yang hitungan itu bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, bukan belasan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi mereka tidak memikirkan, ikhwani. Itulah kehidupan setelah kematian. Ini yang harus kita pikirkan tentang masa depan, ikhwani. Memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Almarhumah sekarang 40 hari, subhanallah, tidak terasa. Ustaz Syafi'i sebelum nanti menjelaskan kepada antum tentang kitab ini, beliau sedikit bocorkan sama Al-Faqir. Ini adalah amalan-amalan almarhumah, kata beliau. Kita mendapatkan banyak mungkin insyaAllah orang-orang tua kita pun, pelgong lama, ikhwani. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan masa depan yang hakiki. Mereka bukan cuma memikirkan sekedar untuk 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, tidak. Tapi mereka kepengen punya masa depan yang hakiki, yang mereka tahu kehidupan yang lebih panjang adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Hari ini 17 Agustus kita kenang sebagai hari kemerdekaan. Di balik mengingat kemerdekaan, pasti kita mengingat orang-orang yang berjasa terhadap kemerdekaan, ikhwani. Para pahlawan, kata kita. Perjuangan negeri ini dijajah oleh Belanda, sebelumnya Portugis, ditambah lagi Belanda, ditambah lagi oleh Jepang, terus Belanda pengen masuk lagi. Itu katakanlah dengan hitungan kata ahli sejarah negeri kita kurang lebih 350 tahun. Kita mengenal tokoh-tokoh panglima perang Islam yang mereka berjuang, yang berkat mereka itulah sampai akhirnya kita mendapatkan anugerah kemerdekaan dari sisi Allah. Maaf, sebelum adanya TNI, sebelum adanya polisi, sebelum adanya apapun itu aparat, negeri ini sudah memiliki panglima-panglima perang
kita mengenal Imam Bonjol, kita mengenal di Penogoro, kita mengenal banyak sekali para pembela-pembela Islam, pembela-pembela bangsa ini, pahlawan negara, pahlawan nasional yang mereka muslim. Ada yang wafat 150 tahun yang lalu, ada yang wafat mendekati hari kemerdekaan, ada yang wafat 400, 300, 700 tahun, macam-macam mereka. Apalagi kalau hitung daripada perjuangan Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, bagaimana kabar Imam Bonjol? Bagaimana kabar di Penogoro? Bagaimana kabar mereka para pejuang-pejuang yang mereka berjuang Islam untuk negeri ini? Mereka telah wafat dan mereka saat ini hidup di kuburan mereka. Kalau kita buka sejarah mereka, ada yang wafat perangnya saja 1825 sampai sekarang udah 200 tahun lebih. Wallahi ikhwan, 200 tahun itu kehidupan. 200 tahun itu kehidupan yang mereka rasakan. Itu kalau yang wafat tahun 800-an. Tapi kalau mereka yang sudah berjuang dari tahun 16-an, zaman Portugis masuk, Belanda baru tahu masuk, mereka berjuang benar-benar karena Allah. Maka dari semenjak 300 tahun yang lalu mereka merasakan kenikmatan ila yauminal an, sampai hari ini. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau di situ ada pengkhianatan mereka lakukan terhadap bangsa ini. Mereka berbuat durhaka, mereka merampas kekayaan negeri ini dengan bermacam cara, lalu mereka dimatikan Allah 300 tahun yang lalu. Sampai detik ini ikhwan, mereka diazab oleh Allah. Itu 300. Yang lebih lama lagi, lebih lama lagi. Tak lama lagi pun kita akan mengenang hijrah Rasulullah. Mereka para sahabat Rasulullah, kita tidak usah bikin cerita tentang Rasulullah, tidak usah buka cerita tentang Nabi. Terlalu agung, terlalu tinggi, dan terlalu panjang. Itu buka saja sejarah sahabat Rasulullah yang mereka hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah. Di hijrah itu ikhwan ikhtiariyah, dengan ikhtiar mereka yang milih, bukan mereka taklifian, bukan karena mereka dipaksa lalu terusirkan begitu saja, tidak. Mereka memilih untuk meninggalkan segala dunia mereka, meninggalkan segala kekayaan mereka, kebun mereka, ternak mereka, rumah mereka, semua mereka tinggalkan di Mekah. Jadi orang yang fakir, yang miskin, ngandon hidup negeri orang lain. Kenapa itu mereka pilih? Bahkan mereka tahu ketika hijrah itu mereka terancam nyawa mereka akan dibunuh, karena mereka memilih kehidupan bersama Rasulullah, kehidupan yang lebih hakiki, kehidupan yang mereka berharap kalaupun aku mati, aku kelak akan bersama Rasulullah yaumil qiyamah. Di kubur aku akan kumpul sama Rasulullah. Itu yang mereka cari ikhwan, bikhtiarihim. Artinya kalau mereka tidak mau hijrah, mereka bisa tetap punya harta lain. Mereka tetap punya kebun, punya ternak, punya segala kekayaan, tetap punya mereka di Mekah. Tapi mereka memilih untuk menjadi miskin, hijrah, numpang hidup di negeri orang demi hidup bersama Rasulullah, demi mempertahankan iman yang ada pada diri mereka. Nah, mereka sahabat Rasulullah wafat saat Rasulullah hidup. Sebelum Rasulullah wafat, mereka sudah wafat duluan, atau ikut perang bersama Rasulullah wafat. Ila yaumil an, kalau kita hitung aja hijrah Rasulullah 1441 Hijriah, tak lagi kita 42 Hijriah. Dari semenjak mereka masuk kubur bersama Rasulullah, dari semenjak detik itu ikhwan, mereka mendapatkan nikmat. Sekarang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, umur beliau sama seperti Rasulullah, 63 tahun. Sayyidina Umar pun dikatakan sama, umur beliau ketika wafat kurang lebih 63 tahun. 63 tahun umur hidup, tapi kenikmatan setelah itu berapa ikhwani? Tinggalan untuk potong 1441 dikatur kalau dihitung dari hijrah Rasul. Yang jelas mereka sudah hidup berjuang bersama Rasulullah sebelum hijrah. Raudhah min riyadil jannah. Itulah masa depan ikhwani, itulah masa depan yang hakiki. Kamu buang waktu dengan ngejar dunia, jungkal balik siang malam, ngejar titel segala macam. Wallah, untuk berapa tahun ikhwani? Kalau kamu nak jadi pejabat tuh, tidak lama lagi negeri bakal kacau lagi dengan orang berebut jabatan. 5 tahun yang kejar mereka. Mereka berani melanggar syariat Allah, berani melanggar apa yang diharamkan Allah, tipu muslihat, sogok, menyogok, mereka lakukan demi 5 tahun itu. Subhanallah. Kalau mereka jadi, bukan mereka jadi beruntung, tuntutan lebih besar lagi akan dihadapkan di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Atau orang yang berusaha dengan usahanya, dengan dagangnya, dengan kepintarannya, dia berpikir bakal hidup jaya 30 tahun, 40 tahun, kalau pun ngejar titel, tidak puas dengan S1, tingkat lagi tingkat S2, 3 sampai. Kenapa? Kalau semakin tinggi titel semakin besar, jabatan semakin besar, dia dapat duit. Subhanallah. Berapa tahun ikhwan? Mereka tidak membekali diri mereka dengan bekal akhirat.
Nah, tanamkan pada diri kita ikhwani bekal yang hakikat, tujuan hidup yang hakikat adalah memikirkan akhirat kita. Sehari di alam kubur itu, wallahi ikhwan, bagi orang yang berdosa, bermaksiat kepada Allah, azab. Makanya Rasul mengatakan orang-orang yang ahli fasik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir, ketika mereka masuk dalam kubur, mereka berkata dan berdoa minta jangan cepat kiamat ya Allah. Tapi sebaliknya orang-orang mukmin, muttaqin, salihin, ketika mereka masuk kubur, mereka pengen ya Allah cepatkanlah kiamat itu. Kenapa Imam Abdullah Haddad menjelaskan dalam kitab Sabilil Ittaqar? Karena mereka yang mukmin, muttaqin, ketika masuk kubur, mereka sudah merasakan kenikmatan kubur itu ikhwani. Sebagaimana janji Rasulullah radhiyallahu minal jannah. Ketika mereka merasakan kelezatan, kenikmatan dalam kubur, ini baru nikmat kubur. Bagaimana dengan nikmat surganya Allah? Mereka sudah tidak sabar pengen masuk surga, sehingga mereka berdoa, ya Allah cepatkanlah kiamat ini. Namun sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahli maksiat yang wafat meninggal tidak sempat taubat kepada Allah, ketika mereka masuk kubur, mereka merasakan hufrah min hufratin niran. Kubur itu bagaikan api neraka, sehingga mereka sudah merasakan begitu perih, begitu pedih, begitu dahsyatnya azab kubur. Mereka berpikir mak mano kage azab neraka, sehingga mereka tidak sanggup untuk mendapatkan azab neraka itu. Mereka minta agar neraka kiamat itu ditunda. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mari kita berbekal. Kita sering dengar talqin dibacakan, bahkan ketika sampai pada kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang hadir itu kata-kata nyawab galau. Ketika yang membacakan talqin ini baca dayaan sampai di ayat ini, subhanallah, kita yang mungkin tidak ngerti artinya menjawab, maco bareng-bareng, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya tipu muslihat. Dalam ayat lain Allah mengatakan umar itu illa la'ibun walahu, wallah syahidna ya kawan. Kita saksikan di negeri kita di sana bagaimana kehidupan dunia itu, wallah la'ib, permainan semua, lahu, melalaikan, menipu. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan di sini ikhwan rahimakumullah, siapa yang ngabarin anak, ngabarin antum, ngabarin ini umat bahwa dunia ini la'ibun walahu, permainan, tipu daya. Siapa yang ngabarin ikhwan? Yang menciptakan ini dunia, Allah yang menciptakan ini dunia. Ngenjuk tahu kita, hati-hati kamu. Aku yang menciptakan dunia ini la'ibun walahu, mata'ul ghurur. Kalau seandainya Anda bikin ini minuman ikhwan, Anda tahu, Anda masuk racun, Anda masuk apalah, Anda tahu yang bikin, Anda sampaikan sama tuh, hati-hati minuman ini ada racunnya. Tapi subhanallah itu memang minuman segar, dipanas terik matahari dengan dinginnya, dengan es. Tapi Anda sudah kabarkan sama antum, awas ini ada racunnya, ini berbahaya, ini menipu, kamu bakal celaka kalau minum ini. Kira-kira orang yang punya hati, punya akal apa tidak kalau minum itu ikhwan? Kita akan mengatakan sepakat, orang yang masih minum itu berarti orang yang tidak punya akal, orang yang tidak punya hati nurani. Sudah dibilang itu beracun, tapi dia tertipu dengan segernya itu minuman, lezatnya itu minuman, diminum oleh dia. Allah sudah sampai itu kepada kita. Allah rahim, Allah sayang sama kita. Allah sampaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi subhanallah, Allah yang nyiptakan ini alam, nyiptakan ini bumi, nyiptakan ini kehidupan dunia, sudah menunjuk tahu kita. Tapi lihatlah kita, siapa yang benar-benar siap untuk kematian? Wallahi ikhwan, kita masih sibuk dengan dunia kita. Bahkan kita sering ribut dapat musuh gara-gara dunia kita. Kita bahkan na'udzubillah melalaikan perintah Allah karena dunia kita. Padahal Allah sudah menunjuk la'ibun walahu, permainan, tipu daya. Tapi subhanallah kebanyakan kita lalai dengan dunia kita. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mari kita beramal, berbuat. Itu mereka yang kita sebut pejuang, ada yang disebut pejuang oleh negeri ini. Pemerintah memberi stempel pahlawan nasional. Berapa ribu yang lebih hebat dari mereka berjuang tapi tidak disebut. Yang tahu siapa? Allah. Bahkan ada yang mereka, maaf, cuma ikut-ikutan saja, tapi kalau mereka punya power setelah kehidupan itu anak cucunya diangkat jadi pahlawan nasional. Yang tahu Allah, ini berjuang apa tidak? Yang mana yang dilupakan, yang mana diangkat tapi dipalsukan, Allah tahu. Begitupun amal perbuatan kita ikhwani rahimakumullah. Ini negeri akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Yasin yang kita baca tadi bersama ikhwani, Allah menegaskan inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Allah ingatkan ikhwan, setelah kematian ada kehidupan. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami akan kembalikan lagi manusia hidup lagi, kata Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, sudah kami catat. Dan ada satu pun yang lewat dari apa yang mereka lakukan. Sekecil apapun ayat-ayat lain kita sudah sering baca. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Sekecil apapun tidak ada yang lepas. Keburukan kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sebagian ulama mengatakan athar adalah bekas atau saksi-saksi tempat kita hidup di dunia ini. Ini yang akan jadi saksi kita. Kita bisa ngelak ikhwan. Di samping jasad kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini contoh, wallah ini malam. Dan ini tempat sudah jadi saksi berapa kali buat Al-Fagir duduk di sini memberikan ceramah. Saksi anak, ini bangku saksi anak. Semua akan menjadi saksi, kawan. Jalan ini menjadi saksi, lorong ini menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua apa yang kita lakukan Allah punya hujjah yang jelas. Allah pun sudah memberikan kepada kita pilihan ikhwan dalam kehidupan. Wa ja'alnahu najdain. Jalan baik sudah ditunjukkan Allah lewat para ulama, para asatidz. Ada juga jalan buruk, tapi kenapa kita masih pilih jalan yang buruk? Ana wasiatkan untuk antum semua dan untuk diri ana terutama ikhwan rahmatullah, kembali kepada athar tadi. Jadikan motivasi kita untuk berbuat taat kepada Allah dengan ingat ini ayat. Jangan uji kita dinding ini tidak jadi saksi kita, pakaian tidak jadi, semua akan jadi saksi kita di depan Allah. Berapa banyak orang-orang yang ikhwan rahimakumullah mereka mampu dengan izin Allah. Pasar tempat mereka berdagang jadi saksi mereka taat kepada Allah. Kendaraan yang mereka kendarai menjadi saksi mereka taat kepada Allah. Ingat zikir kepada Allah. Kantor tempat mereka kerja pun menjadi saksi mereka berbuat amal soleh di hadapan Allah. Rumah mereka, tempat makan mereka, kamar mereka, tangga rumah mereka, pintu rumah mereka, semua menjadi saksi kalau mereka selalu ingat kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Tidak dia masuk rumah kecuali dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pintu jadi saksi yang akan menolong dia di hadapan Rasulullah kelak. Kalau dia sebagai hamba umat yang menjalankan sunnah Rasulullah. Ketika kita duduk makan bareng sama keluarga iman, kita menjalankan sunnah Nabi, makan dengan cara duduk, pakai tangan kanan, baca doa. Itu meja, itu piring, itu garpu, itu sendok akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan semua dimanapun kita berada saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, jangan ikhwani kita jadikan rumah kita jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah, jalan jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah, toko tempat kita berdagang jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah, kantor, kendaraan jadi saksi kita bermaksiat kepada Allah. Bahkan na'udzubillah di zaman kita sekarang banyak ikhwan, musola, masjid, majlis jadi saksi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan saksi-saksi semua sebagai pensaksi kita, penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Tak lama lagi kita pun akan menyambut tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Di antara salah satu kemuliaan yang Allah berikan khusus ya untuk umat Rasulullah, kita ini sangat dimanja ikhwani. Nah ini jadikan peluang kita. Kita nak nuntut, nak nyontoh, nak niru para ulama zaman dulu, kiai zaman dulu. Allah tak sanggup ikhwan. Ibadah mereka tak sanggup itu. Dakwah mereka kita tak sanggup. Nak berzikir macam dia tak sanggup. Tak setedoan mereka. Puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa. Dakwah jalan kaki, naik perahu. Sekarang kita semua nikmat dimudahkan Allah. Tak bisa kita. Tapi Allah berikan peluang-peluang kita untuk tanpa amal berat, tanpa jasa kita capek, tapi bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan apa ikhwan rahimahullah? Dengan belajar. Dan ini perlu dipelajari. Apa itu? Belajar, mempelajari bagaimana cara berniat solehah. Dengan niat ini Allah bisa mengangkat derajat kita. Sebagaimana kita dengar tentang hijrah Rasulullah, di situ terangkat sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat kita ikhwan masing-masing, dan orang akan mendapatkan tergantung niatnya, bukan dengan amalnya. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya niatul mu'min khairun min amali. Atau kaum gaul sallallahu alaihi wasallam. Niat seorang mukmin boleh jadi lebih afdal dari amal ibadahnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menceritakan tentang hadis Rasulullah muttafaqun alaih sahih hadisnya, tentang bagaimana seorang yang dia pernah semasa hidup berjalan di padang pasir. Berjalan di padang pasir, lalu dia melihat gundukan pasir yang begitu
tinggi, begitu besar. Subhanallah, Allah yang menggerakkan hatinya untuk berniat. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya ini adalah gendum dan gendum itu milikku, akan kau sedekahkan semua kepada fuqara wal masakin. Lalu dia berlalu. Dia nengok gundukan pasir yang begitu besar, gundukan pasir yang begitu besar. Lalu terlintas di hatinya berniat, seandainya ini gendum terigu dan itu milikku, ya Allah, akan kusedekahkan, kuinfakkan kepada fuqara wal masakin. Dalam riwayat lain dia pernah lewat lagi, lihat orang yang berjihad tapi dia tidak mampu berjihad, lalu dia berkata, seandainya aku mampu, aku ikut berjihad bersama mereka membela agama Allah. Singkat cerita, ini orang meninggal, daripada yaumil qiyamah Rasul bercerita tentang hadis ini. Ketika orang itu mendapatkan kitab amalnya diberikan oleh malaikat kepadanya, dia buka, dia kaget. Ngapa? Ada amalan-amalan yang besar yang dia ngerasa tidak pernah ngamalkannya. Apa itu? Sedekah sebesar gunung tadi dengan gendum kepada fuqara masakin. Sampai dia mungkin, ya Allah, kamu salah, ini kitab bukan milik aku. Malaikat bertanya kepada Allah, enggak, itu benar kata Allah, punya dia. Lalu hamba tadi, tapi kenapa ini ada amalan yang aku yakin aku tidak ngamalkannya? Bersedekah seperti gunung daripada gendum terigu tadi. Maka Allah mengingatkan, ya fulan, ya abdi, ingat tak kau waktu kau lewat di padang pasir, kau dapatkan anjito, Allah yang ingat ke dia. Dan kau dan aku, kau berniatkan kalau itu punya kau berupa makan atau gendum, kau akan bersedekah. Aku catat itu sebagai amal. Nah, sekarang ikhwan kita niat, sekarang ini pintar-pintar niat, pandai-pandai berniat. Tapi Allah memang niat ini akan muncul dari orang yang punya hati bersih, orang yang menjaga lisan. Dia akan muncul niat-niat itu, muncul akan niat-niat soleh dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengandalkan amal Allah susah kita, ya. Beramal kita pun belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rusak dengan syarat tidak terpenuhi, rukun tidak terpenuhi. Kadang-kadang sholat kita atau apapun melakukan dalam ibadah tersebut hal yang membatalkan ibadahnya. Dengan niat solehah ini, dengan niat solehah, mudah-mudahan kita diberikan Allah amalan-amalan yang insya Allah dicatat sebagai amal. Nah, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, dalam hadis Rasul mengatakan bahwasanya tidaklah seorang pada umat Rasulullah SAW ini berniat solehah lalu dia tidak mampu melakukannya karena adanya uzur, kecuali Allah catat pahala sempurna untuknya. Lalu kalau dia mampu melakukan apa yang diniatkannya, maka Allah akan berikan ganjaran buatnya sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai jumlah yang tidak terhingga. Tapi subhanallah, ikhwan, berkat Nabi Muhammad. Kalau kita na'udzubillah min dzalik punya lintasan niat yang buruk, punya lintasan niat tidak buruk, dari majelis ini pikir sudah nemu sikap betina atau nemu sikap betina atau apalah daripada maksiat. Lalu subhanallah, berkat duduk, berkat nur cahaya daripada zikir, yasin, tahlil, berkat kita duduk di sini, hilang pikiran kotor tadi, kita nyesel, ya Allah, astagfirullah, ngapa kau pikir buruk ini? Lalu kita batalkan niat tadi, ikhwan. Maka apa yang kita dapatkan? Niat bermaksiat tapi dibatalkan, tidak jadi, satu pahala dicatat oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat terdahulu. Kalau dia tidak gawe kan, tidak dicatat dosa, bahkan pahala diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun dia melakukannya, naudzubillah min dzalik, hanya satu dosa yang diberikan Allah untuknya. Tapi maaf, jangan jadikan ini suatu gampang, hal yang sepele, tidak. Naudzubillah, ini karam dari Allah. Jangan membuat kita menjadikan kita mempermainkan hukum Allah, tidak. Tapi di sini biar kita tahu bagaimana kita umat Rasulullah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz Syafi'i sudah menyampaikan, ya, kalau kita galak doaku, insya Allah kita akan didoakan. Ini bukan cuma doa apapun juga, ikhwan. Ya, kama tadi nutudan dalam kaidah dikatakan, mak mana kita berbuat sama uang lain bakal diizinkan Allah untuk berbuat baik sama kita. No aku uang ngaji, maka uang lain akan mendoakan kita. Bahkan ketika kita no aku uang lain, malaikat akan mengatakan kepada kita, malaikat, wala kami telah dalik. Bagimu juga seperti yang kau pintakan untuk saudaramu tadi. Maka kita saling berdoa, ikhwan rahimakumullah, untuk sesama kita biar diistiqomahkan dalam segala kebaikan. Dan kita diberikan Allah berkat duduk bersama orang baik, bersama orang saleh, bersama guru-guru kita. Semua kita insyaallah, anak istri kita, kedua orang tua kita, semuanya istiqomah dalam ketaatan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Innallaha fi auni 'abdi ma dama 'abdu fi auni akhi. Terus Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Tanpa kita minta, Allah akan kirim orang-orang yang menolong kita, insya Allah. Dan kita nolong buang meninggal, buang yang sudah dikubur, kita tolong dengan apa? Dengan mendoakan mereka. Dengan mendoakan mereka agar mereka dirahmati Allah, diberikan kuburan yang terang benderang, diangkat derajatnya, dia berdosa. Maka sudah pasti janji Rasulullah tadi,
bakal ada wong pula insyaallah yang akan mendoakan kita, mintakan ampunan dosa buat kita, dan juga akan memberikan pahala daripada amal ibadah yang mereka berikan, mereka lakukan insyaallah taala. Ikhwan rahimakumullah, mungkin agar tidak memperbanyak penyampaian, insyaallah sesuai dengan berkata Rasulullah SAW, kafa bil mautil wa'idah, cukuplah kematian seorang di antara kita, adalah nasihat. Dan yang penting, poin yang ingin kami tekankan, ingat setelah kematian ada kehidupan. Di mana posisi kita? Karena kehidupan setelah kematian itu jauh lebih panjang. Cukuplah kita contohkan dari mereka para pejuang, baik yang hidup zaman Rasulullah atau di negeri ini, sekarang mereka lagi mengalami kehidupan. Walau marhumah pun mengalami kehidupan, sudah 40 hari dalam kuburnya. Tapi insyaallah mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan kenikmatan kubur, dan menjadikan kubur beliau raudhah minal jannah. Dan insyaallah berkat kita kubur beliau, kedua orang tua itu siapapun yang wafat di kubur kita pun mendapatkan kenikmatan ini dan menjadikan kubur mereka raudhah minal jannah. Begini saja yang bisa kami sampaikan, dan manfaat untuk kita semua. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi jahi walid Fatimah bi husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa la syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil wara sajiyah, wa filana warhamna wa liwalidina ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa dawamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma ja'ala wa asilah wa bala wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. Wa ma halallahu min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdih, wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Naqdimuha wa nuhdiha ila hadrat sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ali ashabihi wa dzurriyyatihi wa baiti ajma'in. Mila arwah abaina ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyayikhina li muallimina ustadina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila ruh khususan almarhumah Hajjah Siti Hawa binti Muhammad Ali bin Abdul Rahim, liman ijtama'na hahuna bisababiha, ij'alillahu mathawaba dzalika mina ilaiha waj'alhu nuran sawitana baina yadayha, Allahumma ij'alhu hijaban laha minan nar wa itqan laha minan nar wa najatan laha minan nar wa sitran wa hijaban laha minan nar wa bara'atan laha minal adab. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata maswaha waj'al qabraha raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut wa la tu'adzibha ba'da al-maut. Ya khaliqal maut ya sami' as-saud ihfadna min al-afati wal ahad al-quwwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya halim ya jabbar ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.